Biasakan untuk menonton sampai akhir agar tidak ketinggalan mutiara-mutiara dan faedah-faedah penting. Dan yang belum subscribe dan nyalakan loncengnya, silahkan subscribe dan nyalakan agar tidak ketinggalan konten-konten lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel kita bersama. Ketemu lagi kita di channel kita ini. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, merupakan wadah diskusi kita, wadah untuk saling tukar pikiran. Maka dari situ, bila ada hal-hal yang dipertanyakan ataupun yang ingin ditanyakan, yang butuh jawaban, mungkin bisa disampaikan lewat kolom komentar. Insya Allah nanti bila memang kami anggap itu merupakan ataupun urgen untuk dijawab, insya Allah kami akan menjawab di konten-konten berikutnya. Maka dari situ terus selalu ikuti channel kita ini, terus dukung terus sampai supaya berkembang, dan jangan lewatkan supaya juga kalian tidak ketinggalan apa yang kita diskusikan, apa yang kita bahas, apa yang kita share di channel kita ini. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, kaum Hawa itu kan macam-macam di dalam melahirkannya. Jadi kadang-kadang itu sebahagian kaum Hawa itu melahirkan ya nggak perlu ke dokter, nggak perlu ke rumah sakit, nggak perlu bidan, ya langsung di rumah saja, di rumah aja udah biasa. Kebiasaannya seperti itu. Sebahagian kaum Hawa seperti itu, biasa di rumah aja, maksudnya nggak butuh sama sekali, udah terus keluar janinnya, itu seperti itu. Nah, itu sebahagian. Maksudnya kita bilang tadi di rumah saja, bukan ini kode ataupun kode COVID-19 ya, tapi memang memang kebiasaannya ataupun memang dia itu di setiap melahirkan udah nggak butuh lagi dengan bantuan medis ataupun yang lain-lain. Namun sebahagian kaum Hawa nggak seperti itu semuanya. Kadang itu setiap melahirkan kasihan, butuh ke rumah sakit, dan malah yang lebih dikasihani lagi ataupun yang kita sedihkan lagi, kadang-kadang itu harus dioperasi. Dari sini, apakah ada usaha yang bisa kita lakukan di saat umpamanya istri kita seperti ini, ataupun umpamanya kerabat kita seperti ini, ataupun tetangga kita seperti ini, ataupun ibu kita seperti ini di saat mengandung adik kita? Apakah ada di sana usaha yang bisa dilakukan untuk memudahkan persalinan itu? Nah, di kitab yang sama, yaitu di kitab yang kita sebutkan kemarin, yaitu Hasyiah Bujairimi, juga disebutkan di sana disebutkan hal ini untuk mempermudah keluarnya janin ataupun keluarnya kandungan yang bila sudah sampai memang udah sampai umurnya, udah sampai untuk melahirkan, waktunya untuk melahirkan. Jadi di sana itu ada usahanya demikian. Jadi doa yang ini yang ditulis di kertas putih, sebelum ditulis alangkah bagusnya ngambil wudhu dulu dalam keadaan biar nanti dalam menulisnya itu dalam keadaan berwudhu. Nah, doa ini ditulis di kertas putih. Setelah ditulis doa ini di kertas putih, terus dimasukkan ke wajan ataupun ke wadah ataupun ke botol, terserah deh, pokoknya kepada tempat yang bisa nanti dileburkan ke air di situ, biar tulisan setelah ditulis terus ditaruh ke wajan ataupun ke bejana. Nah, terus dileburkan dengan air, tulisannya itu dileburkan dengan air. Nah, setelah itu airnya itu dibagi dua, sebahagian diminumkan kepada yang mengandung ataupun yang ingin melahirkan supaya mudah keluarnya, dan sebahagiannya itu disiramkan ke mukanya. Nah, dengan tips seperti ini yang disampaikan oleh para fuqaha itu, insya Allah dengan niat yang bagus ataupun dengan keyakinan, insya Allah semoga Allah mempermudah keluarnya janin ataupun keluarnya kandungan yang ada di perut ataupun di janin istri, di rahim istri kita ataupun istri kerabat kita, tetangga kita, dan lain-lain. Dan masalah ini seperti yang saya sebutkan tadi terdapat di dalam kitab yang sama, yaitu di dalam kitab Hasyiah Bujairimi. Jadi sebelum Hasyiah Bujairimi itu, tapi di sana itu masalah ini disebutkan di dua tempat.
tempat pertama itu di jilid pertama halaman 352, di tempat kedua itu di jilid 4 halaman 542. Nah, bagi teman-teman yang ingin merujuk kembali ke sana bisa langsung buka kitabnya. Nah, ada 2 tempat di sana disebutkan. Nah, dan perlu saya sampaikan Hasyiah Bujairimi itu ada 2. Ada kalanya Hasyiah Bujairimi itu sebagai hasyiah untuk kitab Al-Iqna. Ada kalanya Hasyiah Bujairimi itu adalah merupakan Syarah Al-Manhajut Thullab punya Syekh Zakaria Al-Ansori. Jadi Hasyiah Bujairimi, faedah yang kita sampaikan barusan adalah terdapat di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, bukan Hasyiah Al-Bujairimi Al-Manhajut Thullab. Seperti itu. Mungkin semoga dengan tip seperti ini ataupun dengan usaha seperti ini, dengan niat baik kita, insya Allah Allah mudahkan keluarnya kandungan yang di perut istri kita. Dan dan perlu saya sampaikan, ini kan semuanya sekedar usaha. Semuanya kan ada usaha itu kan macam-macam, ada kadang dari ahli medis, ada dari ini macam-macam, ada dari itu. Nah, semua kita itu hanya melakukan usaha saja. Nah, semuanya itu adalah ada di tangan Allah. Namun kita sebagai hamba adalah hanya bisa berusaha dan berdoa saja. Maka dari situ alangkah bagusnya kita berusaha semaksimal mungkin di setiap perkara supaya Allah ridho juga kepada kita. Karena di hadits Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu sangat senang kepada seorang itu yang mana dia itu benar-benar mengerjakan tugas yang dia lakukan, seperti itu. Mungkin cukup sekian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa beratnya untuk saling berbagi antar sesama hanya dengan nge-share video ini seperti banyaknya? Jadi jangan lupa untuk di subscribe, di like, komen, dan share ya.